Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang finite element method atau metode elemen hingga dengan analisa permasalahan trust 3D. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Firmansyah dengan NRP 0821040032 dari kelas TP5B. Oke, jadi langsung saja ke permasalahan dengan deskripsi soal. Itu sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap. Diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di samping. Tangki memiliki volume VV liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik. Sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profile dengan modulus elastisitas sebesar 210 GPa dengan yield stress 420 MPa dan luas penampang A yaitu PP meter persegi, panjang LL meter dan G 9,81 meter per second persegi. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak terus menerima beban yang sama dari tangki. Kemudian dari soal tersebut dengan nilai VV yaitu 4000 plus 2000 Nn per 90, kemudian PP 10 pangkat min 4 ditambah 5 kali 10 pangkat min 4 Nn per 90, dan LL dengan nilai 2 plus 4 Nn per 90, dimana Nn adalah dua digit NRP terakhir, yaitu dengan NRP saya yaitu 32. Setelah perhitungan dapat diketahui dengan panjang truss dengan nilai 3,42 meter. Kemudian luas penampang truss dengan nilai 0,0003 meter persegi. Kemudian volume pada tangki sebesar 4711,11 liter atau juga dapat dikonversikan ke meter sebesar 4,7 meter kubik. Kemudian berat kosong tangki yaitu 500 kg. Gaya yang bekerja pada truss yaitu 11.624,825 Newton, dimana hasil ini didapatkan dari total gaya dibagi 4 karena truss memiliki 4 buah. Kemudian setelah itu modulus elastisitas pada truss sebesar 210 GPa. Kemudian yang terakhir yaitu yield stress pada truss yaitu sebesar 420 MPa. Kemudian topik pembahasan pada permasalahan ini yaitu ada 5, yaitu yang pertama yaitu model dan mesh 3D yang menggunakan software Salome. Kemudian yang kedua ada gaya reaksi dan reaksi pada tumpuan, yaitu ini menggunakan dua software yaitu Calculix dan juga ParaView. Kemudian yang ketiga adalah displacement menggunakan software ParaView. Yang keempat adalah tegangan normal atau stress dengan menggunakan software ParaView. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kesimpulan. Menuju bab yang pertama yaitu model dan mesh 3D dengan menggunakan software Salome. Setelah digunakan modeling, berikut adalah model permasalahan di mana model pada ini memiliki 3 gambar yaitu bentuk truss 3D dengan isometrik, kemudian tampak samping dan juga tampak atas. Untuk inspeksi dimensi itu seperti tadi ya, inspeksi panjang yaitu sebesar 3,422 meter. Kemudian total tinggi truss yaitu 10,266. Kemudian setelah dilakukan modeling dapat juga selanjutnya dilakukan mesh dengan hasil compute mesh, yaitu ini dapat dilihat pada PPT. Dan yang bab kedua yaitu adalah gaya reaksi pada tumpuan menggunakan software ParaView dan juga Calculix.
Ini adalah hasil tampilan para view, yaitu adalah gaya yang bekerja pada tumpuan. Nilai tegangan terbesar berada di bagian sisi vertikal truss, yaitu sebesar 11.624,825 Newton yang ditunjukkan dengan warna merah, dan nilai tegangan terkecil yaitu 0,000048 Newton atau 4,8 E pangkat min 9 yang ditunjukkan dengan warna biru. Nilai tegangan di atas dan di bawah sama nilainya dan merupakan gaya aksi reaksi. Gaya aksi berada di atas atau titik pembebanan, dan gaya reaksi atau gaya penahan yaitu di bagian bawah. Untuk gaya aksi biasanya dapat dinilai dengan positif, dan gaya yang berada di bawah adalah bagian gaya negatif. Kemudian ini adalah nilai force pada tiap titik. Nilai force ini didapatkan dari file dat yang didapatkan dari convert dari Calculix. Dari data-data tersebut dapat diketahui titik support atau titik penahan berada pada titik 5, 7, 9, dan 13 dengan nilai 11.624,82 Newton. Dan kemudian yang titik pembebanan ada pada titik 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai minus 11.624,82 Newton. Nah, di sini dapat diketahui ya, titik support atau titik penahan itu positif. Kenapa positif? Karena ketika positif maka gaya yang dihasilkan yaitu menuju ke atas. Kemudian titik pembebanan yaitu negatif, kebalikan dari titik support, maka gaya yang dihasilkan itu ke bawah. Kemudian yang bab ketiga yaitu displacement, sama lagi menggunakan software ParaView. Dan ini adalah hasil tampilan ParaView. Nilai displacement terbesar bernilai 0,019 meter yang ditunjukkan dengan warna merah, dan nilai displacement terkecil bernilai 2,4 E pangkat min 16 yang ditunjukkan dengan warna biru. Dari sini dapat diketahui bahwa nilai displacement semakin besar jika titik truss berada di dekat dengan sumber pembebanan. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin dekat truss dengan titik atau sumber pembebanan, maka nilai displacementnya juga akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, maka semakin jauh truss dari sumber pembebanan, maka nilai displacementnya akan semakin kecil juga. Dan yang keempat adalah tegangan normal atau stress, sama lagi menggunakan software ParaView. Ini adalah hasil tampilan ParaView yaitu pada stress atau tegangan normal. Dapat diketahui nilai stres terbesar yaitu 32 MPa yang ditunjukkan dengan warna merah, sedangkan stres terkecil yaitu 3,2 E pangkat min 5 yang ditunjukkan dengan warna biru. Dapat diketahui nilai stres terbesar pada truss jauh di bawah nilai yield strength pada material yaitu sebesar 420 MPa, sehingga dapat disimpulkan bahwa truss tidak akan mengalami kegagalan karena stres yang bekerja pada truss berada di bawah nilai yield stress dari material, dan desain rangkaian truss ini dapat diterima. Dan juga dapat diketahui di sini ya, ketika truss berada di vertikal, berada pada sumbu vertikal dari pembebanan, maka tegangan yang didapatkan juga besar dibandingkan dengan truss
yang pada sisi diagonal atau horizontal. Kemudian bab yang terakhir atau yang bab kelima itu kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya dapat, yang pertama yaitu bahwa 4 bagian utama tegak lurus dengan titik beban akan mengalami gaya yang lebih besar dibandingkan dengan elemen yang bersilangan atau diagonal. Titik yang terdekat dengan 4 elemen utama yang tegak akan lebih besar gayanya dibandingkan dengan titik yang terhubung dengan elemen horizontal. Gaya tegangan normal akan terbagi menyeluruh dalam setiap titik dengan pembagian yang merata. Kemudian yang kedua yaitu dengan yield stress sebesar 420 MPa, apakah material dari elemen dapat mengalami kegagalan? Material mempunyai kemungkinan sangat kecil mengalami kegagalan karena gaya tegangan yang bekerja pada model truss sebesar 32 MPa, di mana angka ini sangat jauh ya dari yield stress dari material tersebut. Jadi sistem ini mengalami kesuksesan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.